Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kali ini kita sudah masuk ke pembahasan tentang limit aljabar. Jadi kalau limit itu sebenarnya ada dua ya. Jadi biasanya yang dipelajari adalah kalau nggak limit aljabar, kemudian limit trigonometri. Jadi ada dua macam. Nah, yang kita bahas sekarang adalah limit aljabar. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama, untuk limit itu saya bagi jadi 5 macam konsep limit. Yang pertama adalah prinsip dasarnya adalah kalau mau mengerjakan soal limit, yaitu kita harus mendahulukan yang namanya mensubstitusikan atau memasukkan atau mengganti bilangan atau huruf, bukan bilangan ya, tapi huruf dengan angka yang disajikan. Contoh kalau saya bentuk ini kan X ya, X ganti dengan 2, maka substitusikan setiap ada X itu dengan angka 2. Langsung saja kita contohkan. Jadi untuk langkah yang pertama adalah, misalkan saya punya limit X mendekati, jadi tanda panah ini adalah mendekati, nah bacanya mendekati 2 dari sebuah fungsi, fungsinya, fungsi aljabarnya adalah X pangkat 2 ditambah dengan 2 ya. Jadi langkah yang pertamanya adalah kita ganti setiap variabel X dengan angka 2 atau huruf X-nya dengan angka 2. Nah, tapi di sini tidak selalu X ya, bisa saja Y, bisa saja P dan sebagainya gitu ya, atau huruf yang mau atau yang diinginkan atau yang disajikan oleh si pembuat soal. Jadi dalam hal ini si pembuat soal adalah menyajikan dengan aljabar berbentuk variabelnya adalah X. Kita substitusikan saja, maka ini jadinya adalah 2 pangkat 2 ditambah dengan 2. Nah ini 2 pangkat 2 tentu 4 ya, berarti 4 ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 6. Jadi limit X mendekati 2 dari fungsi X pangkat 2 ditambah 2, itu jawabannya adalah 6. Oke. Kalau kita ambil contoh berikutnya, itu contoh kedua, di sini adalah bentuknya fraction atau bentuknya pecahan. Maka langkah yang pertamanya sama saja, berarti kita substitusikan. Jadi kalau kita substitusikan adalah 1 pangkat 3 dikurang 2. Kemudian 1 pangkat 2 ditambah dengan 2. Nah, ini kita paham ya, bahwa kalau 1 dipangkatkan berapapun, ya, itu hasilnya 1. Nah, ini berarti 1 dikurang 2. Nah, ini juga 1 pangkat 2 adalah 1 ditambah 2. Nah, ini kita dapat 1 dikurang 2. Nah, 1 dikurang 2 kalau bingung ya dibalik saja. 2 dikurang 1 kan hasilnya 1. Karena dibalik ya minus. Nah, per 1 tambah 2, 3. Sehingga kita dapat hasilnya adalah min 1/3. Hanya saja penulisannya kurang tepat. Minnya harus di tengah-tengah. Maka jawabannya 1/3 dalam bentuk minus. Ini ya penulisan yang lebih tepat. Berikutnya adalah bentuk pecahan di mana ada bentuk akar. Nah, berarti caranya pun juga sama, mensubstitusikan atau dicek ya. Nah, siapa tahu jawabannya langsung kita peroleh. Nah, di sini X-nya adalah mendekati 1. Jadi gantilah setiap variabel X dengan angka 1 atau huruf X dengan angka 1. Jadi 1 dikurang 2. Kemudian ini X-nya 1 dikurang, dalam bentuk akar masih ini 1 pangkat 2 ditambah dengan 3. Nah, ini berarti yang bawahnya itu adalah 1 dikurang, nah ini 1 pangkat 2 itu 1 tambah 3, 4. Maka ini masih akar 4. Nah, ini kesalahan kadang penulisannya itu adalah akarnya lupa ditulis. Nah, siswa itu seperti itu. Nah, oke. Maka ini kita bisa peroleh 1 dikurang 2 itu adalah min 1 ya. Karena kalau kita balik 2 dikurang 1, 1. Dan ini akar 4 itu kan sendiri dengan 2. Nah, 2 dikurang 1 juga sama min 1. Maka atas bawah nilainya sama, maka jawabannya 1. Ya, gitu ya. Kemudian ada bentuk selisih, belum bentuk selisih akar kuadrat, maka caranya pun juga sama. Kita substitusikan saja, ganti setiap variabel X dengan angka 1. Nah, di sini karena X mendekati 1, maka sini 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah dengan 2. Kurang, nah ini adalah 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 ditambah dengan 8. Nah, ini 1 pangkat 2 ya 1, tambah 1, 2, tambah 2, 4. Berarti sini adalah kita dapat akar 4. Yang ini adalah, ingat
pangkat dulu baru perkalian. 1 pangkat 2, 1. 1 kali 2, 2. 2 dikurang 1. 1 ya. 1 tambah 8. Itu 9. Nah, berarti kita dapat akar 9. Jadi bukan 9 saja. Jadi kita dapat akar 4 itu 2. Akar 9 itu 3. Berarti 2 dikurang 3. Kita balik 3 dikurang 2 adalah 1. Karena dibalik jawabannya adalah min. Jadi kita peroleh nilainya min 1. Jadi kalau untuk soal substitusi masih mudah ya. Jadi dalam hal ini setiap konsep limit, apapun limitnya, kita substitusikan dulu. Nah, siapa tahu dengan mensubstitusikan secara langsung, kita langsung peroleh nilai seperti yang kita peroleh seperti ini. Nah, kalaupun seandainya, dari adik-adik semua, kalau misalkan tidak mendapatkan hasil, atau bukan tidak mendapatkan hasil, tapi mendapatkan hasil dalam bentuk contoh 0/0. Nah, ini kasusnya misalkan dalam bentuk 0/0. Apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah pertamanya adalah dengan cara difaktorkan. Nah, faktorkan itu contoh yang macam mana? Nah, seperti apa? Nah, gitu. Langkah yang pertama dulu. Berarti langkah pertama tadi prinsip limit yang pertama adalah kita mensubstitusi. Artinya kita cek. Coba bagaimana kalau kita cek? Nah, soal yang I1 ini. Berarti X mendekati min 2. Jadi ganti variabel X dengan min 2. Jadi bentuknya pecahan ya. Fraction. Di sini berarti min 2. Kemudian saya pangkatkan 2 dikurang 4. Yang bawah adalah min 2 ditambah dengan 2. Oke. Kita lihat jawabannya. Nah, ini kan negatif, pangkatnya 2. 2 itu genap ya. Nah, kalau pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Jadi kita fokus dengan 2 pangkat 2 saja, yaitu 4. Nah, berarti 4 kurang 4 yang bawah, min 2 ditambah 2. Nah, padahal kita tahu nih, 4 kurang 4 itu 0, utang 2, bayar 2 juga 0. Nah, min 2 tambah 2, 0 ya. Berarti hasilnya adalah 0/0 seperti yang disajikan, yaitu bentuknya adalah 0/0. Nah, 0/0 ini bukan jawaban. Artinya belum bisa didefinisikan. Nah, bagaimana cara mendefinisikan? Salah satunya dengan cara difaktorkan. Nah, kenapa harus difaktorkan? Agar kita tahu adakah nilai yang sama di sana, ya, yang bisa kita sederhanakan. Nah, ciri yang pertamanya adalah difaktorkan adalah dengan cara, ciri yang karena difaktorkan adalah bentuknya pecahan, tapi tidak semua pecahan, tapi ini cirinya adalah pecahan yang kita dapatkan hasil akhirnya adalah 0/0. Maka dengan cara difaktorkan kalau bentuknya adalah pecahan. Jadi pecahannya itu ya pecahan murni seperti ini, aljabar biasa fungsi. Nah, apa yang harus kita lakukan pemfaktoran? Ternyata pemfaktoran itu yang disajikan itu ada beberapa yang diberikan prinsipnya mudah. Contohnya A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, ini bentuknya adalah selisih kuadrat ya. Kuadrat itu adalah pangkat 2. Nah, kalau bentuknya selisih kuadrat seperti ini, maka bentuknya hilangkan pangkatnya. Nah, itu jadi bentuk yang paling belakang. Jadi boleh ditempatkan bertukar tempat seperti ini. Boleh negatif dulu, boleh positif. Karena ini adalah perkalian. Jadi pertama negatif, kemudian kedua positif, atau positif, kemudian negatif, sama saja. Yang penting hasilnya 1 ditambah, 1 dikurang, atau 1 dikurang, 1 ditambah. Kemudian juga ada bentuk fungsi kuadrat, yaitu AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Yang ini nanti adik-adik bisa caranya faktoran. Nanti saya ajarkan juga cara pemfaktoran model saya yang saya kuasai. Kemudian yang ini ada yang bentuk selisih pangkat 3. Nah, kalau selisih pangkat 3, kalau di sini minus, nah maka sebelahnya minus, sebelahnya positif, jadi berselang-seling. Nah, begitu juga kalau misalkan awalnya positif, maka ini positif dan setelahnya adalah negatif. Jadi seperti ini penulisannya. Kemudian selain dari pangkat itu, yang agak sulit itu adalah dengan caranya bisa dipakai dengan cara Porogapit maupun cara Horner. Porogapit itu adalah yang adik-adik pelajari ketika adik mulai dari SD, yaitu pembagian dalam bentuk rumah susun gitu ke bawah ya. Jadi itu namanya Porogapit. Nah, kemudian Horner. Nah, Horner ini biasanya dipelajari di kelas 12 ya. Jadi di kelas 12 adik-adik bisa mempelajari. Oke, kita lanjut saja. Contoh soal di pertama adalah limit X mendekati min 2 dari per X pangkat 2 dikurang 4 untuk pembilangnya dan penyebutnya X ditambah 2. Langkah yang pertamanya adalah kita harus merubah dulu. Nah, kita tulis dulu limit X mendekati min 2. Nah, apa yang harus kita
rubah, ternyata kita rubahnya adalah harus dalam bentuk A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, selisih kuadrat. Nah, karena yang bawah tidak ada perubahan, maka saya tulis ulang. Nah, jadi tinggal yang itu saja. Jadi dalam hal ini misalkan gini, 4. 4 itu adalah siapa pangkat 2? Nah, 4 itu ternyata adalah 2 pangkat 2. Begitu juga kalau misalkan 9. Nah, 9 berarti 3 pangkat 2. Nah, kebetulan 16 ya 4 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kita sudah tahu bahwa 4 itu adalah 2 pangkat 2. Maka akan saya tulis dengan perbedaan warna agar lebih tampak jelas ya. Berarti sini adalah 2 pangkat 2. Oke. Nah, kemudian kita lihat kembali bahwa di sini sama dengan kita tulis kembali limit X mendekati min 2. Ingat ya, pangkatnya kita hilangkan, maka bersisa X min 2. Nah, 1 minus, nah, satunya lagi plus, atau 1 dikurang, maka satunya ditambah. Nah, penulisannya simpel ya. Jadi adik-adik cukup tahu saja, maka akan bisa mengerjakan soalnya. Nah, kalau dilihat atas pembilang dengan bawah penyebut, ternyata ada bilangan yang sama, atau bentuk yang sama. Maka yang sama yang bagian mana? Oh, ternyata X plus 2. Nah, ini sama dengan X plus 2 bagian bawah. Sehingga kita bisa sederhanakan. Nah, tadi seperti informasi yang sudah saya jelaskan. Maka kita dapatkan sisanya, yaitu limit X mendekati min 2. Maka kita peroleh sisanya adalah, tidak perlu pakai ini ya. Tidak pakai per lagi, kan sudah tidak ada pernya. Maka ini bisa kita tulis dalam kurung X min 2 sisanya. Oke, kemudian kita dapatkan hasilnya adalah kalau sudah memasukkan nilai atau substitusi, maka tidak perlu menuliskan limnya lagi ya, limitnya. Maka kita langsung tulis min 2 pengganti dari X, kemudian dikurang 2 karena ini di sini kurang 2. Maka kita dapat utang 2, utang lagi 2, maka kita peroleh nilainya adalah min 4. Ya. Nah, yang perlu jadi perhatian adik-adik, triknya di sini akan saya coba jelaskan. Kalau ada bentuk seperti ini, maka apa yang harus adik-adik lakukan? Lihat di sini. Di sini ada bentuk X mendekati min 2. Nah, pastinya kalau hasilnya adalah 0 per 0, maka bagian atas maupun bagian bawah nanti bisa dibagi atau bentuknya bilangan yang sama. Nah, kalau bawahnya ini kan sederhana, ini kan tunggal linear ya, makanya sudah paham lah. Jadi atasnya tinggal cari X plus 2 ya. Jadi logiknya adalah ketika di sini ada tulisan min 2, maka pasti yang bisa dibagi adalah X plus 2. Nah, ini kok berganti? Nah, ya kalau di sini minus, maka ketika masuk dalam bentuk persamaan, dalam hal ini aljabar atau linearnya, maka dia akan berubah menjadi minus. Ya, jadi plus ya. Kalau minus jadi plus, maka kalau di sini plus, maka di dalamnya jadi minus. Seperti itu. Ya, berarti di sini ada X plus 2. Nah, ini contohnya X plus 2 yang ada di atas ini. Nah, ini X plus 2 kan. Nah, ini berarti nanti bagian atasnya ini pasti ada X plus 2-nya. Oke, nah, bagaimana dengan contoh yang lainnya? Misalkan ini. Nah, ini saya punya contoh X pangkat 3 dikurang 8. Nah, di sini kan ada tulisan 2-nya ya. Nah, ada tulisan 2-nya. Berarti nanti kalau saya tuliskan, itu adalah nanti jadinya X. Kalau di sini positif, maka di sini jadi X min 2. Maka logiknya adalah nanti, di sini ada tulisan, nah di sini pasti ada X min 2. Nah, yang di atas juga pasti ada X min 2. Jadi logisnya kayak gitu. Nah, adik-adik nanti tinggal nyari saja. Nah, nyarinya ini bisa adik-adik dengan cara langsung, yaitu Horner ataupun Forogapit, nanti diajarkan kembali. Ya, jadi adik-adik bisa seperti itu. Nah, misalkan kita menggunakan metode yang biasa. Nah, biasa kan X pangkat 3 dikurang 8. Nah, itu penulisannya bagaimana? Nah, ini dalam hal ini saya hapus dulu ya. Nah, ini kita hapus. Ini yang atas kita hapus, yang bawah kita hapus. Oke, ini sederhananya. Kita coba menggunakan cara yang biasa dulu. Jadi cara yang adik-adik yang harus bisa paham. Jadi ini salah penulisannya, harus saya tulis lim dulu ya. Jadi dibiasakan menuliskan limnya dulu. Berarti ini saya tulis limit, kemudian
X mendekati 2, kemudian, nah ini jadinya X pangkat 3 dikurang, nah kalau pangkat 3 tadi sudah dijelaskan, nah di awal, nah ini jadi 8, jadi 8 itu siapa? Nah 8 itu, kalau adik-adik lihat, oke di sini adalah 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Begitu juga kalau misalkan ada soal 27. Nah, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Karena yang atas 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Maka 8. Kalau 27 berarti 3 kali 3, 9. Kali 3 lagi 27. Begitu juga kalau 64. 64 itu adalah 4 pangkat 3. Karena 4 kali 4, 16. Dikali 4 lagi dapatnya 64. Jadi di sini adalah 3 pangkat 3. Kemudian yang bawah adalah X pangkat 2. Karena ini pangkat 2, berarti 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya, adik-adik udah familiar ya. Seperti contoh soal yang I pertama, yang bagian pembilangnya bagian atas ya. Nah, kemudian ini kita tulis kembali, limit X mendekati 2 pernya agak panjang, karena nanti di sini saya hapus ya ini ya. Ininya. Kemudian X pangkat, oh bukan pangkat 3, sorry ini kok 3 nulisnya saya. Maaf nih, bukan 3 tapi 2. Kok 2? Kok 3 saya tulisnya? Ini 2 ya. Nah, ini. Oke, kita tulis di sini adalah 2. Oke, saya ganti warnanya lah untuk agak mencolok. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi penggantinya seperti itu. Yang bawahnya sudah ya, sudah tidak perlu diganti. Oke, kita kembalikan. Maka ini jadinya adalah pangkat 3-nya dihilangkan. Ya, kalau pangkat 3 dihilangkan jadi X min 2. Nah, gitu kan. Seperti yang tadi saya jelaskan yang pertama kali. Nah, ini X min 2-nya ada. Kemudian, yang sebelahnya adalah X dikuadratkan. Nah, berarti ini X kuadrat. Kemudian, sebelahnya lagi adalah min. Kalau di sini min, maka di sini plus. Nah, gitu beda tanda kan. Kemudian, 2 dikali dengan X. Maka dapatnya 2X. Nah, kemudian di sini plus, nah plus 2 dipangkatkan jadinya 4. Nah, 2 dipangkatkan 2 gitu ya. Jadi yang X-nya ini didapat dengan cara mengkuadratkan X yang depan, kemudian plus, kalau di sini min, berarti sini plus. Nah, kemudian plus, sebelahnya paling belakang pasti plus lah. Kemudian 2 kali X, 2 kali X ya 2X, kemudian 2 dikuadratkan 4. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang bawahnya seperti biasa, pangkatnya dihilangkan, X min 2. Kemudian sebelahnya adalah satunya plus. Nah, gitu. Oke. Nah, paham ya adik-adik ya? Nah, kalau misalkan kecepatan, adik-adik bisa memutar ulang videonya. Jadi ini kita coret. Nah, kita hapus yang sama. Nah, ini hapus yang sama kan? Bentuk yang ini. Nah, sama ya. Jadi nanti kita peroleh. Nah, kita dapatkan bentuk sederhananya. Bentuk hasil pencoretannya yaitu limit X mendekati 2, nah ini masih bentuk per ya, karena atasnya ada, yaitu X pangkat 2, ditambah dengan 2X, ditambah dengan 4. Kemudian yang bawahnya adalah X ditambah dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan bentuk sederhananya, langsung kita substitusi. Artinya kita masukkan nilainya. Nilainya berapa? 2. Nah, nilainya 2, berarti ganti setiap variabel X dengan angka 2. Berarti ini 2 pangkat 2. Ditambah 2 kali 2, ditambah dengan 4. Yang bawah adalah 2 ditambah dengan 2. Sehingga kita peroleh yang atas, ini 4 ya. 2 pangkat 2, 4. 2 kali 2, 4. Ini angka 4. Jadi 4-nya ada 3. Jadi boleh tulis 3 kali 4 atau 12 boleh. 2 tambah 2, 4. Nah, ini kan bisa dicoret. Jadi jawabannya adalah 3. Atau 3 kali 4, 12. 12 bagi 4, 3 langsung. Jadi sama saja begitu ya. Jadi cara adik menghitung, cara adik menghitung boleh menggunakan yang mana saja. Oke, kita lihat bentuk yang berikutnya, yaitu ini ada bentuk X. Nah, X mendekati 4. Maka kalau ada X mendekati 4, pasti nanti ada bentuk yang sama, yaitu X min 4. Karena kalau di sini plus, di sini min, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk fungsi kuadrat. Nah, caranya dengan cara difaktorkan. Nah, ini tapi dengan cara, jangan lupa dulu adik-adik ya, mengecek juga jawabannya apakah nanti hasilnya 0 per 0 apa enggak. Nah, kalau misalkan sudah dipastikan 0 per 0, maka mau nggak mau kita harus
memfaktorkan. Nah, memfaktorkannya bagaimana? Tentu adik-adik harus sudah ingat ya, atau masih ingatlah pelajaran ketika adik-adik menginjak kelas SMP kelas 8, kelas 9, dan ini sudah diajarkan tentang sederhana pemfaktoran dalam bentuk kuadrat. Nah, cara yang paling mudahnya, kalau misalkan adik-adik untuk limit, untuk limit biasanya kan sudah ada bentuk seperti ini nih. Nah, itu biasanya nanti yang atasnya itu adalah X min 4. Seperti tadi adik-adik ya, yang bawah juga X min 4. Nanti adik-adik tinggal nyari sebelahnya. Nah, jawabannya berapa? Nah, kita kan sudah tahu 4 nih. Berarti kalau depannya ini kan 1. Nah, 1 itu adalah perkalian antara 1 dengan 1. Nah, gitu ya. Kemudian belakangnya 8. 8 itu adalah perkalian dengan 1 dengan 8. Atau 2 dengan 4. Tapi kita lihat juga tengahnya ada angka 2. Maka yang paling dekat adalah, karena kita sudah tahu di sebelahnya adalah angka 4, minus lagi. Kita sudah tahu. Maka ya kita tahunya adalah 4 kali 2 atau 2 kali 4 sama saja. Ya, ini udah tahu. Di sini nilainya minus. Nah, udah tahu. Nah, seandainya belum tahu, kita kali silang 1 kali 2. Nah, di sini 2. Kemudian 1 kali 4, nah sini 4. Nanti kalau ditambah, nah kalau limit kan kita sudah tahu nilainya yang ini. Tapi kalau misalkan belum tahu limit, belum tahu bukan soal limit, maka adik-adik mau caranya harus seperti ini biar gampang. Yang dicari apa ketika ditambah? Bukan 2 tambah 4 jadi 6, bukan. Tapi cari yang bilangan tengahnya. Oh, bilangan tengahnya adalah di sini tertulisnya min 2. Nah, kalau biar min 2 bagaimana? Nah, ini kadang-kadang yang suka masih bingung nih dari beberapa adik-adik ini. Untuk dapatkan minus, nah itu berarti angka yang besar pasti minus. Nah, gitu. Itu yang prinsip awalnya adalah untuk dapatkan minus, berarti angka yang paling besar minus. Kalau misalkan angka yang besar sudah minus tapi hasilnya tidak sama, berarti dua-duanya minus. Nah, intinya itu. Nah, kita cek saja kalau yang ini. Kalau salah satu minus, nah, coba. Ini kan berarti yang di atas dianggapnya plus ya. Nah, berarti utangnya 4, bayarnya baru 2. Berarti masih utang 2. Berarti benar. Berarti sininya minus, sininya plus. Nah, pindahin. Ini kalau kita kali. Nah, ini kan beda tanda ya. Kalau beda tanda minus. 2 kali 4 itu 8. Ternyata min 8. Nah, ini sudah cocok. Nah, jawabannya benar nih. X min 4. Nah, sudah sama kan? Nah, berarti yang sebelahnya adalah X ditambah 2. Jadi, gantilah angka 1 ini dengan X. Kalau 2, ya berarti 2X. Nah, berarti X ditambah 2. Nah, untuk yang sebelahnya pun juga sama cara pengerjaannya. Yuk kita cari. Depannya ini adalah 1, maka 1 kali 1. Nah, kalau misalkan depannya 2, ya berarti 1 kali 2. Kalau depannya 4, ya berarti bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Jadi ada beberapa percobaan. Tapi percobaannya tetap terstruktur. Artinya adik-adik tidak lepas kendali lah. Berarti tidak lost control gitu ya. Kemudian 24. Nah, 24 itu kan bisa 1 kali 24, bisa 2 kali 12, bisa 3 kali 8, bisa juga 4 kali 6. Nah, tapi yang paling dekat mana? Nah, karena kita sudah paham di sini ada angka 4, berarti 4 kali berapa yang dekat dengan 20, dengan bukan dekat tapi dapat 24, berarti kali 6 ya. Nah, itu kan artinya adik-adik sudah paham kalau ada limit. Nah, misalkan kalau belum tahu, belum menggunakan limit, nah tidak menggunakan limit berarti di sini tidak tahu, maka adik-adik harus mencoba yang seperti tadi. Tapi paling tidak adik-adik sudah tahu, yaitu 24 adalah 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Dan dari angka itu, yang mendekati dengan 10 itu kan ya paling 2 dengan 12 perkaliannya, atau 4 dengan 6, nanti bisa menghasilkan angka 10. Nah, ini kita kali silang. Kita tahu ya nanti 4-nya negatif ya, kita cek juga. 1 kali 4 berarti adalah 4, 1 kali 6 adalah 6. Nah, ini kalau ditambah, bukan lagi-lagi 4 tambah 6 jadi 10 ya adik-adik, tapi kita lihat di sini. Oh, di sini adalah min 10 mintanya, berarti saya tulis min 10. Nah, agar dapat min 10, maka bagaimana nilainya? Nah, seperti tadi yang saya informasikan bahwa untuk dapatkan minus, maka angka terbesarnya harus min. Nah, kalau angka terbesarnya min, yang atasnya plus, berarti kan utang 6 bayar 4, malah dapatnya utang 2.
bukan utang 10. Nah, berarti salah, berarti dua-duanya harus min. Nah, gitu adik-adik. Nah, ketika dua-duanya min berarti utang 4, utang lagi 6 jadi utang 10. Nah, minnya kita pindahkan. Nah, kemudian kita kalikan. Nah, ini minnya sama, tandanya sama. Kalau tandanya sama maka hasilnya plus. 4 kali 6 adalah 24. Maka kita dapatkan di sini sesuai, yaitu plus 24. Sehingga kita hasilkan yang pertama X min 4 sudah sesuai. Yang berikutnya adalah X min 6. Nah, jangan lupa, ini saya lupa penulisan limitnya ya, ada ya. Ini saya tulis ulang dulu. Oke, ini kemudian saya ganti. Saya sama dengankan, berarti di sini adalah limit X mendekati 4. Nah, di bawah dilihat adik-adik, ternyata bagian pembilang dengan penyebutnya ada yang sama. Ya, sama kan? Berarti intinya kita adalah menghilangkan X min 4-nya. Sehingga kita peroleh nilainya adalah oke. Sisanya adalah kita tulis limit X mendekati 4 dari siapa? Sisanya X plus 2 dengan X min 6. Nah, ini. Nah, kita sudah dapat sisanya, maka kita tinggal mensubstitusikan nilainya. Karena X-nya adalah menuju 4 atau mendekati 4, nah, berarti kita ganti setiap variabel X dengan 4. Berarti ini 4 ditambah dengan 2. Yang bawahnya berarti 4 dikurang dengan 6. Sehingga kita peroleh yang atasnya adalah 6. Yang bawahnya adalah 6 kurang 4, 2. Karena dibalik jadi min 2. Nah, atas positif, bawah negatif, beda tanda, maka hasilnya min. Nah, 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga kita peroleh untuk soal I3 jawabannya adalah min 3. Ini kita coba di soal terakhir di video ini. Nanti kita coba ke part kedua ya. Jadi kita coba menggunakan metode Forogapit. Nah, di sini berarti ini ketika nanti adik-adik coba uji, artinya cek dengan X mendekati min 2, berarti dalam hal ini setiap variabel X diganti dengan min 2, adik-adik nanti akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Maka adik-adik tentu harus memfaktorkan. Nah, ternyata memfaktorkannya di sini bentuknya itu adalah bentuk yang panjang. Dalam hal ini bentuknya lebih daripada pangkat 3 yang ada di sini, bukan lebih ya. Kalau di sini pangkat 3-nya sederhana, tapi di sini pangkat 3-nya lebih kompleks. Artinya ada pangkat 3, ada pangkat 2, ada pangkat 1, dan ada konstanta. Maka adik-adik dengan dibagi dengan cara menggunakan aturan Horner atau menggunakan aturan Forogapit. Nanti kita coba dua-dua caranya. Tapi paling tidak adik-adik sudah paham di sini ketika ada limit seperti ini, maka kita sudah tahu bahwa nilainya adalah X plus 2. Nah, di sini. Karena di sini ada tulisan min 2-nya, maka di sini jadi positif 2. Maka yang atas tentunya ada X plus 2, yang bawah juga tentunya ada X plus 2. Nanti sisanya pemfaktorannya siapa? Nah, sisanya di sini dituliskan. Nah, adik-adik bisa menggunakan metode Horner atau Forogapit. Kita coba di halaman setelahnya ya. Nah, kita coba pembagiannya. Nah, ini adalah pembagian dengan cara Forogapit. Nah, pembagian Forogapit seperti ini adalah yang bagian penyebutnya ada di bagian luar dan pada bagian pembilangnya ada di bagian dalam. Ya, sepertinya ya gitu, artinya logisnya sama saja. Kok bisa dapatnya yang ini? Nah, karena kita di sini sudah tahu X-nya di sini adalah plus 2 dari nilai limit sini. Ya, seperti yang tadi sudah saya informasikan, kita coba. Maka di sini pembagiannya seperti biasa. Kita cek. Sebenarnya di angka X pangkat 3 di sini itu ada koefisien 1 atau angka 1 di sini. Tapi tidak pernah dituliskan. Sama halnya di X plus 2 pada koefisien dari X. Nah, itu adalah angka 1. Nah, tapi tidak pernah ditulis. Tapi paling tidak kalaupun tidak ditulis, adik-adik juga sudah harus paham bahwa kalau tidak ada angka, berarti sebenarnya adalah angka 1. Kalau depannya hanya min, maka sebenarnya ada angka min 1. Jadi kayak 1 dibagi dengan 1 ya 1. Nah, gitu. Berarti kalau nanti X pangkat 3 dibagi dengan X, nah lihat aja pangkatnya.
di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 1. Nah, tinggal mengurangkan saja. 3 dikurang 1 berarti 2. Maka di sini X pangkat 2. Nah, gitu ya, Adik. Nah, bagaimana menghitungnya kembali? Ya, berarti tinggal hitung kembali saja. Berarti X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 1. Ya, pasti tentunya X pangkat 3. Kemudian di sini plus. Nah, ini kan plus. Ini tidak dituliskan. Dia plus. Nah, plus. Nah, tandanya sama ya, plus juga. Kemudian di 2 dikali dengan X pangkat 2 ya tentu 2X pangkat 2. Nah, kalau misalkan angka dikali dengan variabel, nah langsung saja tulis apa adanya. Kalau 3 dengan X pangkat 2 ya 3X pangkat 2. Kemudian dikurangkan. Nah, dikurangkan. Nah, ketika dikurangkan, nah saya menggunakan warna yang berbeda. Nah, ini pasti habis. Nah, ini habis kalau mau dikurangkan. Berarti tinggal min. Nah, jadi min 2 dikur. Jadi nanti variabelnya pangkatnya harus sama ya, variabel dengan pangkatnya juga sama nih. Jadi X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Kalau misalkan di atas tidak ada X pangkat 2 ya dianggap saja 0 X pangkat 2. Nah, kayak min 2 dikurang plus 2. Nah, ini kan plus, yang ini sama-sama lurus ya. Nah, ini kan plus, ini min, beda tanda, berarti jadi minus. Jadi utang 2, utang lagi 2, jadi utang 4. Jadi utang 4 X pangkat 2. Nah, yang lainnya kita tulis ulang. Min 6X ditambah dengan 4. Oke, lagi kita tuliskan lagi jawabannya apa. Nah, berarti min 4 dibagi dengan 1. Ya, tulis saja min 4. Nah, kemudian X pangkat 2. Di sini X pangkat 1. Pangkatnya tinggal kurangin. 2 dikurang 1. Maka tinggal 1. Nah, 1 itu ya ditulisnya X saja, jangan X pangkat 1. Kemudian kita kali baliknya. Kalau kita balikin pasti depannya sama. Nah, tinggal belakangnya. Ini min, ini plus. Beda tanda ya. Kalau beda tanda min. Kemudian 4 dikali 2, nah 8. Terus ada X ya. Karena di sini kan 4X. Sebenarnya kan baru 4X dikali 2, ya 8X. Nah, kemudian kita kurangkan kembali. Seperti biasa mengurangi. Nah, kalau dikurangin kan berarti dalam hal ini habis ya. Nah, berarti yang ini kita ganti warna juga, ini hilang, depannya pasti hilang lah. Jadi ini min 6 dikurang min 8. Nah, kita yang lurusnya ini minus sama tanda, jadi plus. Jadi min 6 ditambah 8. Atau 8 dikurang 6, ya sama saja 2. Berarti 2X ditambah 4. 4-nya turun ya. Nah, sisa terakhirnya 2X tambah 4, itu sisanya. Nah, sisanya masih bisa membagi nggak? Kita cek. 2 dibagi dengan 1, 2. Nah, berarti saya tulis 2. 2 itu plus ya. Plus 2. Kemudian ada X. Nah, berarti 2X dibagi dengan, berarti ibaratnya kayak X dibagi dengan X. X pangkat 1 dibagi X pangkat 1. Nah, itu sama saja 1 dikurang 1. Harusnya 0. Harusnya ditulis X pangkat 0. Tapi X pangkat 0 kan 1. Jadi tidak ada pengaruhnya. Sehingga kita dapatkan hanya 2. Kita kembalikan lagi. 2 dikali dengan X, tentu 2X. Kemudian plus dikali ini juga plus, maka tandanya sama ya, plus. 2 dikali 2, jawabannya 4. Oh, ternyata angkanya sama. Sama-sama 2X tambah 4. Nah, kalau dikurangkan hasilnya tentu 0. Jadi kita peroleh, inilah yang disebut sebagai hasil baginya. Jadi hasil bagi. Nah, hasil bagi ini kita tuliskan di bagian ke depan. Ini X pangkat 2 dikurang 4X tambah 2. Jadi bisa kita tuliskan di bagian sini, di bagian bawah ya, X pangkat 2 dikurang 4X ditambah dengan 2. Nah, ini 2 tambah dengan 2 ya. Nah, ini. Oke, kita tuliskan. Nah, bagaimana dengan menggunakan Horner? Nah, kalau menggunakan Horner, maka yang di sini, dalam hal ini, di sini kan tulisannya min 2. Maka kita bisa langsung tulis di sini min 2. Nah, gitu yang membedakannya. Kemudian pembaginya adalah pembaginya X min 2. Yang dibaginya kan X pangkat 3, kemudian min 2 X pangkat 2, min 6X ditambah 4. Jadi pangkatnya turunnya pas ya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, terus yang ini pangkat 0 atau tidak ada pangkat. Maka kita tulisnya hanya koefisiennya saja. Seperti 1. Kemudian ini koefisiennya min 2.
Kemudian yang ini min 6. Saya tulis. Kemudian sebelahnya adalah plus 4. Berarti 4 kan nggak usah pakai tulis plus. Nah, 1 juga nggak usah. Kemudian, nah sudah selesai. Nah, kemudian kita, ini berarti yang pada bagian sini saya beri bintang, artinya tidak diisi ya. Nah, tidak diisi. Kenapa tidak diisi? Nah, itu tujuannya adalah untuk mengurangi. Kita lihat di sini. Cara kerjanya bagaimana? Nah, cara kerjanya adalah kita lihat, coba warnanya kita pakai biru terang. Nah, oke. Ini jawabannya adalah ditambah ya. Nah, ini satunya saya turunkan dulu ke sini. Nah, ini 1 turun. Jadi saya turunkan. Kemudian 1 dikali min 2. Nah, ini berarti dikali. Satunya pertama saya turunkan, kemudian 1 dikali min 2 ya min 2. Gitu ya. Nah, ini kan ditambah. Jadi utang 2, utang lagi 2, berarti utang 4. Nah, gitu ya. Nah, kita sudah dapat seperti ini. Kemudian saya gunakan warna yang berbeda lagi. Coba untuk biar membedakan lagi. Kita warna hijau. Nah, ini. Nah, kita kalikan lagi. Tadi kan 1 kali 2, 1 kali min 2. Sekarang min 4 dikali min 2. Berarti min dikali dengan min. Kan beda tanda. Maka hasilnya positif. Positif nggak ditulis ya. 4 dikali 2, 8. Maka di sini saya tulis 8. Nah, ini kan kalau ditambah utang 6, bayar 8. Berarti saya punya utang, saya punya kelebihan 2. Berarti 2 positif ya. Nah, ini udah dapat ya. Nah, kalau itu berarti cara yang berikutnya apa? Caranya sama saja. Berarti ini saya 2 dikali dengan 2. Ini 1 positif, 1 negatif, maka sini minus. 2 dikali dengan 2, maka di sini adalah 4. Nah, 4 ditambah min 4, seperti utang 4, bayar 4 jadi 0. Nah, inilah sisanya. Nah, sisa ini sama dengan sisa yang ada di sini. Nah, ini sisanya. Nah, terus jawabannya yang mana? Inilah jawabannya sama tuh. Tuh, koefisiennya 1, ini koefisiennya 4, yang terakhir koefisiennya 2. Bukan koefisien konstanta. Nah, berarti jawabannya apa? Berarti kalau ditanya hasil, jadi hasil baginya yang mana? Hasil baginya ya ini 1x. Nah, 1x kan nggak usah ditulis pakai 1 depannya. Nah, terus pangkatnya dari mana? Kita lihat saja. Kalau di sini awalnya tadi adalah pangkatnya adalah pangkat 3, sedangkan pembaginya adalah pangkatnya 1, tinggal kita kurangin 3 dikurang 1, berarti sini pangkat 2. Nah, ini min 4, saya tulis min 4. Berarti itu urut, berarti habis pangkat 2, pangkat 1 nggak boleh tulis. Habis pangkat 1, pangkat 0 nggak usah ditulis. Berarti tinggal 2 saja. Maka jawabannya sama. X pangkat 2 dikurang 4 tambah 2. Oke? Nah, ini jawabannya. Kemudian kita bisa untuk menjawab soal yang bawahnya, penyebutnya, yaitu kita punya soal, kita menggunakan Horner ya. Coba kita menggunakan Horner. Kalau kita ortografis agak panjang, coba kita tulis Horner. Di sini soalnya adalah pangkat X pangkat 3 berarti 1, 3, min 4, min 12. 1, 3, min 4, min 12. Berarti 1, terus min 3, min 4, 12 ya. Apa kebalik? Gitu sih. Oh, 1 plus 3, min 4, min 12 kemana? Plus 3. Nah, ini plusnya. Oke. Nah, kemudian yang satunya adalah minus ya, minus 12 ya. Nah, pembaginya juga min 2 ya. Nah, karena berarti ini saya kasih bintang seperti biasa, maka nih satunya saya turunkan, 1 kali min 2 berarti min 2. Ini jangan lupa, ini saya tambah. Jadi 3 ditambah min 2, berarti utang 2, bayar 3. Berarti saya masih punya kembalian 1. 1 dikali min 2, ya min 2 ya. Jadi utang 4 ditambah utang 2, berarti utang 6. Nah, ini min, tandanya sama, maka plus. Plus tidak perlu saya tulis. 6 kali 2, 12. Nah, ini utang 12, bayar 12, berarti 0. 0 adalah sisanya. Ini adalah sisanya, ini sisa. Oke, maka hasil baginya adalah hasil bagi, nah ini tadi kan ini X pangkat 3 juga. Yang ini X pangkat 1. Nah, 1 nggak perlu tulis sebenarnya. 3 dikurang 1,
berarti 2. Maka ini koefisiennya 1, berarti X pangkat 2. Ini kan plus ya. Nah, ini plus. Habis pangkat 2, pangkat 1, berarti X. Kemudian tidak ada pangkatnya, berarti min 6. Jadi kita punya dapat hasilnya adalah, hasil bagi adalah X pangkat 2 tambah X dikurang 6. Nah, ini kita bisa tuliskan X kuadrat tambah X kuadrat tambah X dikurang 6. Berarti kita bisa tuliskan di sini X kuadrat ditambah dengan X dikurang 6. Oke. Nah, ternyata dari soal ini ada yang sama. Nah, samanya yang mana tuh? Sama-sama punya X plus 2 seperti tadi yang saya informasikan. Maka kita punya sisa limit X mendekati min 2 dari siapa? Yang atas adalah X kuadrat min 4X ditambah dengan 2. Yang bawahnya adalah X kuadrat ditambah dengan X min 6. Oke, kita lihat ada hasilnya. Hasilnya tinggal kita substitusi saja. Substitusinya angka berapa? Min 2. Nah, ganti semuanya dengan min 2. Nah, misalkan nanti hasilnya masih 0, ya berarti kita faktorkan lagi gitu aja. Berarti ini adalah min 2 dipangkatkan 2. Nah, ini pangkat 2 ya. Kemudian dikurang 4 dikali dengan min 2. Kemudian ditambah dengan 2. Ini yang atas ya, pembilang. Kemudian yang penyebut yang di bawahnya adalah min 2 dipangkatkan 2 ditambah min 2. Kemudian dikurang 6. Sehingga kita peroleh bentuknya adalah, kita buat per min 2-nya pangkatnya genap, jadi positif. 2 pangkat 2 kita dapat 4. Ini minus, ini minus, sama tanda, berarti ditambah. Berarti 4 kali 2, 8. Ditambah dengan 2. Yang bawah, min 2 pangkatnya genap, berarti 2 pangkat 2, 4. Jadi kita positif. Ini plus, ini min, beda tanda, berarti min 2. Ini min 6. Oke. Berarti kita dapat yang atas adalah 10 tambah 4 berarti 14. Yang bawahnya adalah 4 dikurang 2 itu adalah 2. 2 dikurang 6 ya adalah min 4. Berarti kita dapatkan bawahnya adalah min 4. Sehingga kita dapatkan sederhananya adalah bagi 2 minnya, karena atas plus bawah min, berarti jawabannya min ya. Beda tanda. Kemudian 14 sama 4 kita sederhanakan, yaitu 7 dibagi 2. Nah, 7, jadi minus 7 per 2, atau ini kan atas lebih besar daripada bawah, nggak boleh, maka 7 bagi 2 kan 3 ya. Berarti min 3, kemudian sisanya adalah 1 per 2. Jadi bisa jawabannya min 7 per 2 atau pecahan campuran min 3, 1 per 2. Oke, demikian pembahasan kita di konsep limit 1, limit 2 untuk video part pertama, yaitu tentang limit aljabar. Nah, untuk lebih mendalaminya lagi, yaitu masih ada konsep kedua dalam bentuk dalam bentuk kesekawan, kemudian bisa juga nanti dalil hospital, itu masih konsep yang kedua juga. Kemudian nanti ada tambahan lagi konsep ketiga, yaitu bentuk tahingga per tahingga. Konsep berikutnya 4 adalah tahingga dikurang tahingga. Kemudian di konsep yang terakhirnya, masih konsep keempat ya, tahingga dengan tahingga tapi bentuknya fungsi kuadrat. Kemudian terakhirnya adalah konsep kelima, yaitu bukan bentuk tahingga tapi menghasilkan tahingga. Jadi untuk itu jangan lupa tetap di channel saya belajar matematika agar lebih mudah, yaitu tentang pembahasan limit aljabar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ahmed berbagi untuk menginspirasi. Salam matematika sin kontas.